Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Draw Story. Adnan Menderes, bekas Perdana Menteri Turki yang selamat dari kecelakaan pesawat terbang, berjanji mengembalikan Islam di Turki tetapi mati di tali gantungan. Tahukah Anda, Adnan Menderes adalah Perdana Menteri Turki yang syahid di tali gantung? Ali Adnan Ertekin Menderes lahir di Aydin tahun 1899 dan meninggal di Imrali tanggal 17 September tahun 1961 pada umur 62 tahun. Beliau merupakan seorang negarawan Turki dan pimpinan pertama yang dipilih secara demokrasi dalam sejarah Turki. Ia menjabat Perdana Menteri Turki antara tahun 1950 sampai tahun 1960. Salah seorang penggagas Partai Demokrat pada tahun 1946, partai oposisi resmi keempat di Turki. Di kalangan masyarakat Turki tersebar kisah Adnan Menderes menaiki sebuah pesawat terbang. Semasa di angkasa, salah satu mesin pesawatnya mati. Pilot pesawat mengumumkan keadaan darurat. Menderes bersumpah jika Tuhan selamatkan dirinya, dia berjanji untuk mengembalikan kejayaan Islam di Turki. Akhirnya pesawat pun terbakar. Satu-satunya penumpang yang selamat hanya dirinya. Allahu a'lam. Dia dikenali sebagai orang yang pertama kali mengembalikan azan ke dalam bahasa Arab, di mana sejak lama diubah oleh Kemal Atatürk ke dalam bahasa Turki. Tahun 1950 bergabung dengan Partai Demokrat Turki dan menjadi calon untuk pemilihan umum. Amerika pada saat itu memastikan bahwa Menderes akan kalah dengan manifesto-manifesto yang dibawanya. Antara lain kampanye Menderes adalah sebagai berikut. 1. Azan dikembalikan ke dalam bahasa Arab. 2. Ibadah haji diizinkan. 3. Pembukaan kembali sekolah-sekolah agama Islam dan pengajaran agama di sekolah-sekolah umum. 4. Membatalkan dasar yang melarang hijab bagi muslimah. Hasilnya, Partai Atatürk menurun 32 kursi, manakala Partai Demokrat meraih 318 kursi. Adnan Menderes dipilih menjadi Perdana Menteri Turki. Semenjak dilantik menjadi Perdana Menteri, Menderes memenuhi janji-janjinya di dalam manifestonya. Pelantikannya bertepatan dengan awal Ramadan dan dalam masa yang sama, Menderes mengisytiharkan azan dalam bahasa Arab, kebebasan berpakaian untuk muslimah, pengajaran di masjid-masjid dan diperbolehkan memakmurkan masjid. Pada pemilihan umum tahun 1954, Partai Atatürk sekali lagi menurun secara drastis hingga tinggal 24 kursi. Pada masa yang sama, Menderes mengizinkan peraturan yang membolehkan pengajaran bahasa Arab, pengajaran Al-Quran di seluruh sekolah menengah, membangunkan 10.000 masjid dan 22 mahat Islam di Anatolia, dalam rangka akselerasi program para khatib, da'i dan guru-guru Al-Quran. Menderes juga mengizinkan penerbitan buku-buku Islam, majalah-majalah atau lebaran yang menyerukan agar kembali berpegang teguh dengan ajaran Islam. Lebih dari itu, Menderes mengaktifkan kembali masjid-masjid yang dijadikan gudang-gudang untuk kembali menjadi tempat ibadah dan membuka 25 madrasah tahfiz Al-Quran. Menderes mulai aktif menjalin hubungan dengan dunia Arab melawan Israel. Antaranya melaksanakan aturan ketat untuk setiap kargo yang masuk dari Israel,
baik kargo obat-obatan atau barang yang berlabel Made in Israel. Malah Menderes pernah mengusir duta Israel di Turki pada tahun 1956. Arus Islamisasi yang begitu deras membuat golongan anti-Islam di Turki kepanasan. Didalangi oleh para jenderal dari zaman Kemal Atatürk, dia menangkap dan menghukum gantung Menderes. Sebab-sebab Menderes dihukum gantung telah ditulis oleh seorang wartawan bernama Sami Cohen. Penyebab hukuman mati Menderes adalah kebijakan politiknya yang teramat dekat dengan dunia Islam. Sebaliknya dingin dan kaku dengan Israel. Selain itu, kunjungan terakhirnya ke beberapa negara Teluk yang kemudian dilanjutkan beribadah haji menjadi sebab kemarahan militer tentara Turki. Akhirnya, Menderes syahid di tali gantung. Dalam 10 tahun perjuangannya, sekolah-sekolah Islam yang dibukanya, lembaga-lembaga tahfiz yang telah digerakkan, masjid-masjid yang dibangunkan, azan yang dikembalikan dalam bahasa Arab ternyata membuahkan hasil semenjak tahun 1996 dengan kemunculan Necmettin Erbakan dan sehingga penghujung tahun 2006, benih-benih dakwah seperti Menderes muncul seperti Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdogan, dan generasi terbaik Turki saat ini. Tak ramai yang mengenal dan pernah dengar tentang Adnan Menderes di dalam dunia Islam. Mungkin sebab Menderes tak pandai mengarang buku-buku, tetapi pengorbanannya menjadi teladan bagi generasi muda Turki. Subhanallah. Kisah perjuangannya dalam membangun Islam di Turki dikenal memerlukan perjuangan yang amat sulit. Rupanya, pemikiran Adnan Menderes menjadi inspirasi bagi Necmettin Erbakan, Perdana Menteri Turki tahun 1996. Dengan lantang dia berseru bahwa dia adalah seorang Islamis. Pemikirannya ini membuat dia digulingkan pada tahun selanjutnya. Namun demikian, Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki yang sekarang ini telah berhasil menggelorakan Islam di Turki secara perlahan. Begitulah sejarah kelam militer Turki. Setiap kali Perdana Menteri membawa Islam ke Turki, menghidupkannya dan menyebarkannya seperti Adnan Menderes, Najmuddin Erbakan, dan Recep Tayyip Erdogan, maka nasibnya akan sama, selalu mereka kudeta. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.